Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam, NIM 210700550. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Denial of Service atau DOS. Denial of Service adalah jenis serangan pada layanan yang mengganggu fungsi normalnya dan mencegah pengguna lain mengaksesnya. Target paling umum dari DOS adalah layanan online seperti situs web, meskipun serangan juga dapat diluncurkan terhadap jaringan, mesin, atau bahkan satu program. Serangan DDoS dapat menyebabkan banyak masalah, di antaranya adalah layanan yang tidak efektif, layanan yang tidak dapat diakses, gangguan lalu lintas jaringan, dan gangguan koneksi. Selanjutnya, Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan ini ialah serangan penolakan layanan terdistribusi yang diluncurkan dari banyak perangkat yang dikompromikan, seringkali didistribusikan secara global dalam apa yang disebut sebagai botnet, seperti pada gambar di bawah. Sasaran dari DDoS adalah yaitu untuk berusaha menghapus sistem atau menolak akses dari pengguna yang berwenang. Selanjutnya, 3 jenis DOS atau DDoS. Ada 3 jenis DDoS atau DOS. Yang pertama ialah serangan volumetik. Serangan volumetik ini bekerja dengan mengkonsumsi bandwidth jaringan atau layanan target. Kirim sejumlah besar lalu lintas ke jaringan target dengan tujuan menghabiskan begitu banyak bandwidth, sehingga pengguna ditolak aksesnya. Serangan penipisan bandwidth, sasaran banjir, dan sasaran amplifikasi. Serangan yang dapat dilakukan yaitu dengan serangan banjir ODP, serangan banjir ICMP, serangan ping of death, serangan smooth atau IP, pecah UDP, serangan banjir paket IP yang salah, dan serangan banjir paket IP palsu. Serangan volumetrik ini diukur dalam bit per detik atau BPS. Yang kedua ada serangan protokol. Serangan protokol mengonsumsi jenis sumber daya yang lain seperti tabel status koneksi yang ada di komponen infrastruktur jaringan seperti penyimbang beban, firewall, dan server aplikasi. Sasarannya, serangan yang dapat dilakukan adalah serangan banjir SYN, serangan fragmentasi, serangan banjir ACK, serangan kelelahan keadaan TCP, serangan banjir koneksi TCP, dan serangan RS. Serangan protokol ini diukur dalam paket per detik atau PPS. Yang ketiga ada serangan lapisan aplikasi. Serangan lapisan aplikasi ini bekerja dengan termasuk serangan rendah dan lambat, banjir gate atau POS, serangan yang menargetkan kerentanan Apache, Windows atau OpenBSD, dan banyak lagi. Mengkonsumsi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, menargetkan server web, dan aplikasi berbasis web tertentu. Menyalahgunakan protokol lapisan atas seperti HTTP atau HTTPS dan SNMP. Serangannya dapat berupa yaitu serangan HTTP GET, POST, dan serangan slow loris. Serangan lapisan aplikasi ini diukur dalam permintaan per detik atau RPS. Serangan tingkat aplikasi terhadap kode yang lemah. Selanjutnya kita akan membahas penjelasan serangan. Yang pertama, serangan fragmentasi IP. Serangan fragmentasi IP atau ICMP adalah bentuk umum dari DOS volumetrik
Dalam serangan seperti itu, mekanisme fragmentasi di datagram digunakan untuk membanjiri jaringan. Membombardir tujuan dengan paket yang terfragmentasi, menyebabkan menggunakan memori untuk memasang kembali semua fragmen tersebut dan membanjiri jaringan yang ditargetkan. Dapat bermanifestasi dalam berbagai cara. Cara-caranya ya banjir UDP, seperti banjir UDP. Penyerang mengirim fragmen dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Cara selanjutnya yaitu serangan fragmentasi UDP dan ICMP. Hanya bagian dari paket yang dikirim ke target, karena paketnya palsu dan tidak dapat dipasang kembali. Sumber daya server dengan cepat dikonsumsi. Selanjutnya, serangan fragmentasi TCP. Serangan fragmentasi TCP juga dikenal sebagai serangan teardrop, menargetkan mekanisme perakitan ulang TCP/IP. Paket yang terfragmentasi dicegah untuk dipasang kembali. Hasilnya adalah paket data tumpang tindih dan server yang ditargetkan menjadi kewalahan. Selanjutnya, serangan SYN, yaitu mengirim ribuan paket SYN menggunakan alamat sumber palsu atau alamat IP palsu. Server kemudian direspon setiap permintaan koneksi dan membiarkan port terbuka siap menerima respon. Akhirnya melibatkan semua sumber daya dan menghabiskan daya mesin. Selanjutnya, SYN banjir atau serangan setengah terbuka. Mengirim ribuan paket SYN, sementara server menunggu paket ACK terakhir yang tidak pernah sampai. Penyerang terus mengirim lebih banyak paket SYN. Kedatangan setiap paket SYN baru menyebabkan server untuk sementara mempertahankan koneksi port baru yang terbuka untuk jangka waktu tertentu. Dan setelah semua port yang tersedia telah digunakan, server tidak dapat berfungsi secara normal. Akhirnya macet komputer, kehabisan sumber daya. Selanjutnya adalah serangan slow loris, yaitu adalah serangan lapisan aplikasi yang beroperasi dengan memanfaatkan sebagian permintaan HTTP. Serangan berfungsi dengan membuka koneksi ke server web yang ditargetkan untuk kemudian menjaga koneksi tersebut tetap terbuka selama mungkin. Seperti pada gambar di samping telah terlihat cara kerjanya dalam bentuk gambaran. Penyerangan pertama-tama membuka banyak koneksi ke server yang ditargetkan dengan mengirimkan beberapa header permintaan HTTP parsial. Target membuka utas untuk setiap permintaan yang masuk. Untuk mencegah target kehabisan koneksi, penyerang secara berkala mengirimkan header atau permintaan parsial ke target untuk menjaga agar permintaan tetap hidup. Intinya mengatakan, saya masih di sini, aku hanya lambat, tolong tunggu aku. Server yang ditargetkan tidak pernah dapat melepaskan koneksi parsial terbuka apapun sambil menunggu penghentian permintaan. Setelah semua utas yang tersedia digunakan, server tidak dapat menanggapi permintaan tambahan yang dibuat dari lalu lintas reguler yang mengakibatkan penolakan layanan. Selanjutnya ada serangan kelelahan keadaan TCP, yaitu dia mencoba menggunakan tabel status koneksi seperti load balancer, firewall, dan server aplikasi. Selanjutnya serangan banjir ICMP, mengirim paket echo ICMP dengan alamat palsu, akhirnya mencapai batas per detik yang dikirim. Apakah mungkin digunakan Hping 3 untuk melakukan banjir ICMP? Seperti pada sintak di bawah, yaitu Hping 1, Hping strip 1, strip load, strip run, strip source, dalam kurung target. Selanjutnya serangan smooth. Serangan smooth adalah serangan denial of service terdistribusi, di mana sejumlah besar paket ICMP dan IP sumber palsu korban yang ditujukan disiarkan ke jaringan komputer menggunakan alamat broadcast IP.
Apakah mungkin digunakan HTML3 untuk melakukan serangan ini? Dan script bash untuk mengulang melalui subnet. Yaitu dengan singkat di bawah. Selanjutnya yaitu rapuh. Konsep yang sama seperti serangan smooth, tapi dengan paket UDP. Serangan banjir UDP. Apakah mungkin menggunakan HTML3 untuk melakukan serangan Wrangel atau banjir UDP? Selanjutnya yaitu ping kematian. Fragmen pesan ICMP telah dipasang kembali. Paket ICMP lebih besar dari ukuran maksimum dan merusak sistem. Melakukan dengan mengirimkan paket IP yang lebih besar dari 65,536 byte yang diizinkan oleh protokol IP. Teknik lama yang dapat diterima oleh sistem lama. Selanjutnya, titik air mata. Tumpang tindih sejumlah besar fragmen IP yang rusak dengan muatan yang terlalu besar. Menyebabkan sistem lama mogok karena perakitan ulang fragmen. Selanjutnya, rekan ke rekan. Klien hub berbagi file peer-to-peer terputus dan diarahkan untuk terhubung ke sistem target. Selanjutnya ada serangan multifaktor. Merupakan kombinasi dari serangan volumetrik protokol dan lapisan aplikasi. Selanjutnya ada flashing atau DOS permanen. Serangan DOS yang menyebabkan kerusakan permanen pada sistem, memodifikasi firewall, dan juga dapat menyebabkan sistem menjadi break. Misalnya, kirim pembaruan perangkat keras palsu ke korban. Dengan demikian dapat menerjang BIOS. Ya, selanjutnya ada serangan tanah. Mengirim paket SYN ke target dengan IP palsu yang sama dengan target. Jika rentan, target berputar tanpa henti dan macet. Selanjutnya kita akan membahas alat serangan DOS atau DDoS. Alat serangan yang pertama ada Low Orbit Ion Cannon atau LOIC. Alat DDoS yang membanjiri target dengan permintaan TCP, UDP atau HTTP. Seperti pada gambar di bawah adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ada meriam low orbit tinggi atau HOIX. Versi LOIX yang lebih kuat menargetkan TCP dan UDP. Aplikasi ini membuka hingga 256 sesi serangan simultan sekaligus, menjatuhkan sistem target dengan mengirimkan arus lalu lintas sampah yang terus-menerus hingga permintaan yang sah tidak lagi dapat diproses. Menu aplikasi tersebut kurang lebih seperti gambar di bawah. Selanjutnya, alat-alat serangan DOS lainnya ada Hulk, Metasploit, Nmap, Tsunami, Trinity. Trinity ini adalah alat DDoS berbasis Linux. Ada Triple Flood Network, yaitu menggunakan sistem botnet sukarela untuk meluncurkan serangan banjir besar-besaran. Dan juga aplikasi Rudeyet, yaitu DOS dengan HTTP POST melalui pengiriman bidang formulir panjang. Selanjutnya ada upaya mengurangi risiko terkena serangan. Yang diantaranya yaitu dengan cara menganalisis lalu lintas. Yang kedua, penyaringan. Yang ketiga, dengan menggunakan firewall. Yang keempat, ACL. Yang kelima, membalikkan proxy. Yang keenam, pembatasan kecepatan, yaitu dengan membatasi jumlah koneksi maksimum yang diperbolehkan untuk dibuat oleh satu alamat IP. Selanjutnya, penyeimbang beban, dan juga yang terakhir, perangkat lunak pencegah DOS. Menginstal perangkat lunak pencegah DOS. Sekian kira-kira yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan DOS. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.